pintarnya keluarga gue itu kayak didukung, dianterin, ditinggiin untuk dijatuhkan. Tapi pas udah mau kompetisi ngapain sih, kayak kamu kuat aja fisiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang kembali di podcast kegagalan. Karena biasanya kegagalan itu suka bawa pelajaran. Pasti. Ya, bersama gua Medi, dan hari ini gua ditemenin sama salah satu teman baik gua yang bernamakan Agit. Ya. Biasanya lo manggil gue apa? Wo. Nah itu lokal dah, bercandaan yang gak ada yang tahu. Dan Udah lo lah ya. manggil gue apa nih hari ini? Agit. Jangan dong, gak enak. Oh Agit gak apa-apa. Oke. Kan nanti di deskripsi ada kan Agit. Nggak ada, Oh, nggak ada ya? Males ngeditnya. Nggak. Tapi gini, hari ini gua ngajak lu ngobrol, berseluncur cerita di cerita seputar ya kayak nama podcastnya, Podcast apa sih? Kak. Kira-kira Kayak merek brand. emang apa Carfil? Itu C anjing. Podcast kegagalan kan. Kak tuh dari kegagalan, Nah, tapi jadi ya itu intinya adalah Tadi dulu, jadi menurut lu gue gagal nih? aduh, Kan diem kan? gagal nggak ya? Tapi nggak gagal, menurut gua gini lah. Intinya semua orang mungkin akan melewati fase kegagalan. Termasuk kayak kita orang nih. Ya kita juga kan dari zaman kuliah nggak lurus banget, dari zaman sekolah. Beloknya banyak. Belok ya? Iya. Nggak belok gini kan? Bukan. Bukan sen kiri, sen kanan kan? Aduh, maaf penonton, kali ini sangat lokal Ya sekali. maksudnya nggak belajar lurus lah. Iya. Banyakan kegiatan non akademisnya kan. Tapi kira-kira hari ini ada cerita apa yang bisa kita share bareng-bareng, Banyak sih, kan lu udah tahu gue cerita mulu sama lu. Iya, tadi sebelum mulai. Korek dong. Bego nih habis makan. Aduh. Tolong ya teman-teman, besok-besok host sama ini jangan dikasih makan dulu ya. Jangan dikasih kopi hitam juga. Ada ayam cemani ntar. Lanjut. Ini gue on banget nih. Cepetan. Oke, on ya. Iya. Jadi apa nih anjing memang. Cerita. Tapi gue tahu nih, maksudnya lu punya banyak cerita yang kurang mulus alias kegagalan. Tapi yang paling memorable buat lu, kegagalan apa yang bisa lu ceritain hari ini? Banyak sih sebenarnya, cuman ada satu lah ini yang sebenarnya mungkin lo tahu juga kan. Lo Katanya banyak. Yang satu aja kebanyakan ntar nggak cukup durasinya iya kan. Satu yang sering gue ceritain mungkin ya sebenarnya ada dua sih sebenarnya gue. Katanya satu. Iya udah. Ya udah dipilih deh beberapa. Satu pertama mungkin dari sisi cita-cita lah ya. Maksudnya kita hidup kan lumrah gitu. Waktu kecil ditanyain cita-cita mau jadi apa? Ada yang Dokter. bilang dokter, presiden. Ya gue tuh Lu apa? kan lo tahu. Korek lagi dong. Apa sih kok gua lupa ya? Ya, lo tahu kan, lo sering nemenin gua kompetisi gitu kan. Kompetisi nih. Udah, Kompetisi. spill dulu nih kompetisi, pasti udah mulai mengkerucut nih sebenarnya apa. Oke. Gitu. Ya gua demen main bola dari kecil kan sebenarnya, ikut SSB segala macem. Bahkan itu jadi salah satu tujuan hidup untuk bisa gue capai lah di masa gua kayak sekarang gini, di umur sekarang. Itu emang dari kecil banget, Dari kecil tuh ya kalau sebenarnya gue tuh bukan yang akademis gitu loh, karena suka explore dibandingkan dengan keluarga gue yang lain tuh. Gue lebih suka explore, lebih suka ini pengen coba nih ini segala macam. Jadi kayak otak kiri otak kanan tuh ya kalau yang non akademis ya, pokoknya yang non akademis lah. Kiri kanan. Kiri ya? Kiri. Ya. Kiri gue lebih benjut kali ya, lebih gede lah gitu kan isi volume otaknya. Makanya kalau nggak pengen jadi anak band, main bola waktu itu. Ya sebenarnya nggak pemain bola juga, sempat kepikiran pengen jadi pemain basket, cuman tinggi badan tidak tinggi gitu kan. Ya, Terus pengen jadi pemain bulu tangkis juga, pokoknya yang non akademis lah. Cuman yang memang gue sih ngerasa gift gitu ya, ada bakat lah. Gue vakum berapa tahun, gue main lagi masih oke. Gue vakum lagi main masih oke. Cuman memang ada satu journey yang
mungkin ini bisa jadi pelajaran juga gitu loh buat teman-teman yang nonton, kayak ternyata nggak cuman sebatas itu doang kok cita-cita gue gitu loh, cita-cita kita. Nah tapi gue sempet struggling untuk bisa mencapai cita-cita itu gitu loh, kayak gue ikut SSB, gue ikut kompetisi sana sini, kadang ikut tarkaman juga, sampai di pas kuliah pun juga kan masih aktif lah main sana sini, bahkan sampai sekarang udah kerja juga masih main, cuman sayang gue juga udah agak nggak bisa main di forsir juga, kaki udah bermasalah lah. Umur Umur sih lebih tepatnya, nggak tahu orang nggak ketekel tiba-tiba sakit. Pas main baru beli sepatu baru kan 2 kali kepake doang. ya lu Facebook dong. Iya benar, tapi kaman lah sebenarnya, antara keyakinan kita, kegigihan kita kalah lah sama lingkungan, intinya sih gitu. Ya mungkin gue mau highlight di sini itu datangnya dari keluarga. Berarti waktu gitu. Lu punya keinginan jadi pemain bola agak terhalang. Awalnya iya tuh, awalnya mungkin sampai dendam lah bisa dibilang ya. Dendam dalam arti kayak kenapa sih? Sampai petir lu anjing. Astagfirullahaladzim, durhaka nggak ya? Tapi sampai dendam mungkin, tapi di bawah alam sadar. Gue Oke. tuh nyadarinnya itu pas udah umur ya cukup mature lah, umur 25 ke atas. Gue nih kayak masih belum terima nih, belum ikhlas gitu loh kalau ngeliat orang lain main bola terus sukses, apalagi kalau nonton bola tuh gue sampai kadang-kadang sampai nangis gitu loh, dia bisa kenapa gue enggak gitu kan. Tapi waktu itu kenapa akhirnya ini keluarga atau ada orang khusus nih, misalnya kayak bokap lu doangan yang nggak suka, bokap nyokap, atau memang semuanya nggak mendukung lu buat jadi pemain bola? Enggak, bukan spesifik bolanya ya, mungkin kalau didikan zaman dulu nih, benchmarknya cuma satu nih kalau sukses ya kan, PNS ya, atau enggak lo kerja gitu loh, karena mungkin ceritanya bisa dibawa ke tetangga, wah anak saya kalau udah jadi pejabat ini segala macam, mungkin itu. Tapi itu nggak pernah gue gali lebih dalam lagi sih sebenarnya, tapi gue yakin arahnya ke situ gitu, karena emang banyak sindiran maut lah, biasa kan namanya anak kan, ayo dong kayak anak tetangga dong, yang udah jadi ini ya elah basi gitu kan segala macam. Anak tetangga jadi apa itu? Nggak jadi apa-apa juga padahal, makanya kan gue bingung kenapa dibanding-bandingin gitu loh. Nah itu tuh gue tuh dari SD kelas 2 ikut SSB lah, pokoknya udah main bola deh gue, pokoknya apapun bola bodo amat yang lain gitu kan. Walaupun keluarga lu nentang. Awal ya pinternya keluarga gue itu kayak didukung, dianterin, ditinggiin untuk dijatuhkan. Tapi pas udah mau kompetisi, ngapain sih, kayak kamu kuat aja fisiknya kayak. Bingung kan saya gitu. Ya kan paling enak. Tapi disclaimer ya, ini bukannya menyalahkan orang tua, malah gue justru dapat hikmahnya nih. Mungkin aja nih kalau misalkan gue paksain jadi pemain bola, gue cedera lah apalah segala macem. Cuman itu prosesnya cukup panjang untuk gue nyadarin, oh gue harus deal with it gini, gue harus apa ya, harus selesai udah gitu, nggak boleh inget itu lagi gitu, cukup panjang gitu. Tapi singkat cerita ya dari SD segala macam sampai ingat gak sih zaman kita mau tes SMP, general test ya namanya dulu kalau nggak salah. Nggak tahu, gua kan di bawah lu. Jenggot panjangan laut. Itu general test, inget banget tuh kata nyokap, udah abis general test masuk SMP selesai bolanya, tiba-tiba ya ngomong kayak gitu. Itu gue nangis ada-adanya, mutung lah, nggak mau ini nggak mau itu, ngambek lah, mau segala macem. Ya udah gue jalanin general test, gue dapat alhamdulillah dapat SMP favorit juga waktu itu. Gue bergen lagi nih, mau main bola lagi dong, nggak boleh, udah fokus aja sama ini. Akhirnya gue selama sekolah tuh ya jadiin bola tuh ekstrakurikuler aja, dengan harapan satu saat dapat pintunya nih gitu loh, ngerti nggak? Tapi nggak tahu yang namanya ridho orang tua nggak turun ke anak kali ya, ada aja halangannya, entah inilah itulah segala macam yang nggak bisa disebutin satu-satu. Akhirnya ya udah sampai kuliah pun juga gue masih memanfaatkan fasilitas UKM tuh, ikutlah main bola gitu di circle anak-anak kampus, main bola. Lu kuliah di mana sih? Ya kan sama kayak lu kuliahnya, sok nanya. Biar kayak nggak kenal. Kasih tahu. Kuliah di mana? Boleh nggak sih nyebut? Boleh lah. Lu aja yang nyebut deh. Oxford. Sebelahnya Concord dong, tempat les bahasa Inggris. Apa sebelahnya lagi New Concept? Apa enggak NF? NF maju bersama Allah itu. Ingat lagi gue. Jadi sampai kuliah pun masih main bola ya. Lu kan sering nemenin gue, nontonin gue gitu kan segala macam.
ya ada kebahagiaan sendiri aja. Nah sebenarnya yang gue kejar itu bukan gue pengen jadi pemain bola, gue kaya, gue punya panggung, gue punya nama segala macam, enggak, tapi happy-nya itu loh yang nggak bisa dijelasin. Mungkin ya orang yang ngerasa happy tahu kali rasanya kayak gimana, tapi kayak adrenalinnya, terus happy-nya, apalagi kalau misalkan menang terus lo berkontribusi dalam satu match misalkan kayak gitu. Yes. Nyarinya happy sih itu. Iya sama kayak waktu gua harus adventure ke sana kemari. Nah, Maksudnya iya. memang ada capeknya tapi ada happy yang nggak bisa diungkapkan At dengan the end of the day lo nyari puasnya kan. Iya. Nah itu yang gue rasain di bola, makanya kenapa gue nggak rela gitu, kayak bukan ngerasa dihalangin ya, tapi kayak happy-nya gue satu-satunya nih. Mungkin gue waktu itu masih sempit mikirnya, tapi beneran gue bisa happy tuh dengan main bola. Gue lagi istilahnya zaman pacaran, lagi galau-galauan segala macam, ribut sama pacar segala macam, ya udah pelarian gue main bola, udah main bola sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, nyewa lapangan gitu. Tapi waktu itu lu kepikiran nggak, Wo? Misalnya gini, lu udah sempat mikir sisi finansialnya nggak sih, Wo? Misalnya, gua main bola pasti bahagia. Waktu itu berarti gitu kan pikirannya. Tapi apakah gua main bola bisa menghidupi gua dan keluarga gua nantinya? Lu sempat mikir kesananya juga nggak? Maksudnya kayak enggak, orang sekarang pemain bola kaya-kaya atau gimana gitu, mungkin lu mikir? Pada akhirnya sih gue mikir ke situ ya, tapi sebenarnya itu datang bukan dari gue gitu loh, karena awalnya gue main bola kan gue ya mengejar happy, gue nggak mikirin tuh kayak dapat gajinya berapa sih kalau jadi pemain profesional segala macam. Lu berarti nggak sempat ngulik ke sana? Enggak sempat, cuman kan gue sempat pada proses perjalanan gue bertumbuh nih, ada diskusi lah pasti sama orang tua, kenapa sih nggak boleh mulai dewasa mulai mempertanyakan gitu loh, kenapa nggak boleh menentukan pilihan sendiri segala macam, ya mau jadi apa itu sempat keluar lah terlontar, ntar gimana gajinya gimana, kan nggak jelas main bola apalah segala macam kayak gitu. Ya meskipun sekarang lihat keadaan kondisi sepak bola kita, ya udah dia mendingan gue jadi karyawan gitu kan. Ya betul. Tapi ya itu yang gue cari itu sebenarnya happy-nya. Tapi karena ada omongan itu jadi masuklah afirmasi. Oh ya kita hidup dewasa harus butuh duit nih. Jadi mikir gitu dengan bola itu, atau misalkan yang lain lah, misalkan gue jadi pemain band gitu, atau misalkan jadi seniman, kepastian finansial itu gimana? Nah itu gue sebenarnya awalnya bukan gue yang mikir kayak gitu, tapi lingkungan kayak gitu. Jadi dia kebawa. Jadi akhirnya lingkungan yang mendorong lu buat Kapitalis. yes. Kayak gitu. Kalau bahasa orang budak korporat begitu. Budak korporat ya, budak duit lah kayak Iya, gitu. iya. Tapi waktu itu ketika akhirnya lu memutuskan, oh iya ya, ternyata kehidupan itu butuh uang dan butuh uang yang konstan, dan mungkin itu nggak bisa lu dapat ketika misalnya lu main bola. Waktu itu lu apa kok yang lebih lu rasain ketika lu give up your childhood dreams? Iya. Maksudnya ya udahlah gitu, memang bukan jalan ninja gua main bola, atau lu menanggapinya dengan apa waktu itu? Iya, cari kesibukan lain sih pasti, maksudnya pengalih lah ya, apa yang bisa gue lakukan selain gue main bola gitu. Dan kebetulan kan pas kuliah tuh juga gue kan seneng coach jualan lah, maksudnya ketemu orang baru. Pas zaman kuliah lo juga saksi lah, istilahnya gue jualan jersey lah, jualan sepatu bola, sepatu futsal. Nah itu gue seneng. Tapi ada satu, lo masih inget teman kita Bobby kan? Kalau ada nih, Bobby masih ada, nggak tahu masih ada nggak sih dia? Mudah-mudahan sih masih hidup ya. Dia pernah ngasih tahu ke gue, passion lo di bola nih, mau hal apapun yang lo lakukan, coba deh berhubungan sama bola gitu. Ya gue sempet jualan pulsa juga, jualan apa lagi ya, gue lupa deh, pokoknya ada yang non bola atau non yang gue suka lah. Tapi yang works tuh yang bola gitu loh. Kayak gue tuh dulu waktu kuliah seringnya PO kan, zaman jersey Thailand tuh, pre-order segala macam, gue ngapak-ngapakin sampai subuh, terus paginya gue jalan lagi, gue jalaninnya seneng aja gitu loh. Karena lu yang lebih lu rasain adalah kebahagiaannya dibandingkan duitnya. Bener. Sebenarnya secara logika jualan pulsa pada saat itu perputarannya harusnya lebih cepat. Iya. Ternyata kan banyak yang ngutang, gali lubang tutup lubang. Nah pas gue ngejalanin jualan jersey bola tuh, apalagi karena gue suka bola juga, bodo amat deh, capek segala macam, duitnya nggak kerasa, tiba-tiba ada gitu. Nah itu pertama kalinya gue bisa ngekos tuh zaman kuliah. Ngekos? Iya. Di yang sebelum kita satu kos bareng lah. Yang kosan Mas Martin. Sebelumnya lagi. Sesudahnya. Sesudah. Lu di mana anjing ngekos? Kukel apa tuh yang dekat apa namanya?
Yang di depan tuh yang dekat Fakultas Hukum. Ya yang kita itulah. tinggal berdua doang, yang lain udah pada lulus lah. Oh, Kayak gitu. Gue bisa tuh tiba-tiba duit dapat 4.000, 5.000, 6.000. Kaget kan anak kuliah, biasa duit kan sejuta ya udah seneng banget gitu. Makanlah gue KFC. Murah-murah. Dasar anak-anak kuliah kan. di akhir minggu Akhir nasi minggu. tempe. Nasi tempe. Enggak, tapi maksudnya poinnya waktu itu gue belum sadar gitu. Ini gue tuh seneng ngejalanin ini gitu. Oke. Dan yang gue sadarin ada pada saat itu gue ngejalanin tuh nggak ada beban, nggak ada pressure, nggak ada apapun. Jalan aja emang gue seneng dan itu ngikutin. Ini wallahi ngikutin hasilnya. Jadi ya gue nerusin aja prosesnya segala macam gitu loh, kayak mulai ngepakin bajunya segala macam. Nah itu yang gue tanemin dari saran temen kita tuh Bobby. Coba deh apapun yang lo jalanin berhubungan sama bola, works kayak gitu. Oke. Terus pada akhirnya pekerjaan lu sekarang adalah Sebagai sales sebenarnya lebih kalau bahasa kerennya di teman-teman media tuh account management lah ya. Oke. Account manager gitu segala macam, account eksekutif gitu. Jadi memang gue sekarang berkecimpung di industri media publisher untuk sponsorship nih ke brand sama ke agency yang mau ngiklan di platform gue kayak gitu. lu awalnya kepikiran dari main bola ya udahlah gua jadi sales aja. Maksudnya gini, kita dulu sering banget ngobrolin masalah ketika kita selesai kuliah, kita bekerja itu kayak kita lahir lagi jadi sesuatu yang harus kita tentuin. Kalau lahir dari perut ibu kita nggak bisa nentuin jadi apa, kalau setelah kuliah kita bisa nentuin jadi apa kan. Kayak gua kebetulan ya begitulah kehidupannya. Ceritain dikit tuh, gue yang tanya balik nih. Panjang. Ya lanjut. Tapi kenapa akhirnya lu mau terlahir kembali sebagai lu dari awal sales kan? Dari awal. Yang lu suka bawain gua kue ke Benar, kosan? Itu awal, inget aja. Kenapa Bayar nih? lo mahal tuh. Tapi enak banget, coy. Enak emang. Klaper tart dulu. Cover tart. Iya. Apa? Klaper tart sama spaghetti bolognese yang di bake gitulah. Aduh, gua Enak ya? jualan tuh gua sekarang. Oh iya, karena itu mungkin gara-gara dulu gue sering empanin itu gitu loh. Iya benar-benar. Semuanya tuh ada kaitannya. Apa yang lo tanam lo tuai. Oh ya, tapi balik lagi, kenapa akhirnya lu memilih pertama kali lu jadi sales? Apa waktu itu, ya udah gue seketerimanya kerja lah, gue jadi apa aja? Karena kan kita tahu kan, maksudnya jurusan sastra Jerman Untung lulus ya. adalah salah satu jurusan yang outputnya agak beragam lah. Maksudnya nggak kayak lu lulus akuntansi ya lu akan kerja di tempat yang berbau akuntansi. Tapi kalau lu lulus sebagai sarjana humaniora eshum, sarjana humor ini, lu biasanya akan bingung jadi apa gitu. Karena tuh Bu dosen katanya nggak punya masa depan berarti itu. Enggak. Sastra Jerman itu adalah jurusan terbaik di FIB menurut gua. Karena gua lulus tepat waktu, sering dilulusin. Tapi balik lagi ya, kenapa akhirnya dari semua pilihan yang ada lu jadi sales? Gini, mungkin ini sebenarnya mindset lo juga nih gue ambil nih sebenarnya, karena kita bareng kan sebenarnya. Karena waktu itu gue ngerasa kebahagiaan gue dirampas, gue berpikir duit satu-satunya yang bisa bikin gue bahagia. Mindset itu gue kembangin. Oh, yang paling cuan tuh kalau di company atau di corporate tuh apa sih? Sales tuh ada insentifnya, nggak cuma gaji doang kan segala macam. Dan gue udah ngejalanin lah istilahnya di masa kuliah gitu kan, kayak mulai jualan-jualan. Ya udah gue mutusin apapun company gue mau jadi sales. Ada insentif, ada ini segala macam. Karena yang penting duit dulu. Yang penting duit dulu. Mungkin itu kali yang bisa bikin gue happy nih setelah gue udah ngerasa nggak happy karena Karena gitu. kebahagiaan lu di bola tidak tercapai dengan baik, akhirnya lu cari kebahagiaan lain melalui uang. Mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Dasar Hamba duit. kayak gitulah kurang lebih. Jadi sampai sekarang pun gue nggak pernah pindah role ya, posisinya media perusahaannya pernah berganti-ganti lah secara industri. Tapi role-nya tetap sama. di sales gitu. Karena lu nggak mau coba sesuatu yang baru atau lu sudah nyaman dengan pekerjaan sales? Bisa jadi keduanya ya, tapi lebih yang utama tuh kayak lebih gampang ketika lu mau move ke company lain kan, karena udah ada backgroundnya. Jadi udah lu nggak ada usah belajar. experience kayak gitu. Sebenarnya bukan nggak perlu belajar. Ketika gue pindah, gue kan sempat di industri otomotif juga tuh, sempat di industri hospitality juga yang gue bawain lo makanan. Terus gue paling lama tuh di media. Pas pindah-pindah pun juga ya harus belajar lagi tentang product knowledge pertama kan.
walaupun dengan role yang sama. dengan role yang sama, dan ternyata touch point tiap company kan beda-beda gitu. Apa yang harus dilakukan gitu sih. Gitu coy. Makanya jangan kebanyakan ngobrol sebelum memulai podcast. jangan makan. Bego. Nah, bakar dulu. oh iya boleh. Boleh Silakan. ya? Gua mau nanya lagi masalah ini, ketika akhirnya lu kan tadinya mau jadi pemain bola, terus lu bukan pindah haluan sih, ya lu lebih realistis dan akhirnya lu pilih buat bekerja kantor. Proses kan ada proses itu lama gak sih, maksudnya dari lu pengennya jadi pemain bola sampai akhirnya ya udahlah Gue loncat dikit boleh nggak ceritanya? Boleh dong. Bahkan sampai sekarang ya, sampai terakhir kali gue nggak bisa main bola lagi tuh, gue nangis ada-adanya coy, nangis. Tapi bukan karena pengen jadi pemain bola ya, karena ya udah gue sibuk kerja segala jam Sabtu Minggu, apalagi juga bini gue kan udah main bola lagi gitu loh, biar lo happy, biar refresh gitu sebelum kerja gitu. Terakhir nggak bisa main bola, bener-beneran sakit, nggak bisa lari gitu. Itu sedih banget gue. Ya elah, satu-satunya nih gue maksudnya ya dari sisi olahraganya dapat ya, di umur sekarang kan butuh olahraga kan segala macam, dari sisi funnya dapat segala macam. Dilalah baru 3 kali setelah pandemi tuh baru comeback lagi main bola lah, fun football gitulah, mini soccer. Cuman 3 kali doang gue. Ini sakit nih, buat sholatnya susah gitu loh istilahnya. Nangis gue. Cerita sama bini gue kayak, ya elah ini baru mau mulai lagi, kok nggak bisa gini loh, segala macam kakinya gitu. tapi Kenapa? nggak apa-apa, iya, Sampai disuruh lah sama bini gue, udah coba cek fisioterapi segala macam. Pertama, gue kan bukan pemain profesional gitu loh. Ngapain juga. Yang kedua kayak ya takut juga sih gue sebenarnya kalau ada diagnosa. Lu gini, gue tuh orangnya takutan kalau ke rumah sakit sebenarnya. nggak boleh takutan dong jadi orang. Ya udah gue berani deh, besok deh ya gue kesana. Abis ini ya. Temenin gue ya. Nggak repot. Jauh ya. Tapi menurut lu apa sih hal positif paling penting yang lu dapat ketika lu nyerah dari mimpi lu dan lu menjalani kehidupan lu sebagai orang kantor? Apa yang kita butuhkan belum tentu, apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhin. Itu sih. Setelah lu menjalani akhirnya lu sadar masalah itu. Ya. Apalagi pas udah nikah ya, kayak kehidupan masalah jauh lebih lebar lagi kan, ternyata nggak sesimpel itu gitu loh ya. Gue baru berpikir di situlah, bukan baru berpikir, berpikir mah dari dulu mencari tahu kenapa sebabnya segala macam. Cuman yang lebih pas mungkin mencari cara untuk merespon dari apa yang kita terima, apa yang kita jalanin, itu yang susah. Akhirnya gue setelah nikah punya anak segala macam, jadi berubah tuh pola pikir gue yang tadinya selalu why, kenapa, gue rubah jadi apa yang harus gue lakukan selanjutnya. Itu yang bikin gue tetap hidup sih gitu. Iya, jadi berarti ya udahlah, maksudnya dengan kehidupan lo yang sekarang toh lo bahagia juga kan? Happy mungkin kadar happy-nya mungkin lebih happy ya dibandingkan kalau misalkan gue ternyata ditakdirkan jadi pemain bola. Balik lagi yang gue bilang, nggak pernah ada yang tahu juga gitu loh gue jadi pemain profesional, entah gue cedera, entah gue apalah segala macam, nggak ada yang tahu juga, nggak ada jaminan deh hari besok kayak gimana, nggak tahu gue gitu. Gimana, cukup sotoy gak gue? Lumayan. Tapi perasaan tadi banyak banget yang kita obrolin selain ini ya. Tanya dong. Ya lo sendiri lah, maksudnya kan ini kan ngeliat podcast kegagalan. Kalau di luar sana kan channel-channelnya kayak podcast kesuksesan, menginfluence orang. Kenapa lo mau start dari kegagalan? Itu gue sebenarnya salah satu jawaban gue pengen datang nih, kenapa orang ini highlightnya gagal gitu kan? Karena mau ngorek ya? Iya dong, gantian lah. Aduh, bisa panjang nih kalau dikorek. Cuman intinya gini lah, gua salah satu orang yang percaya kalau kegagalan tuh bukan jalan akhir dari hidup lu. Asik ya? Cukup sotoy. Cukup sotoy. Tapi biasanya kegagalan itu adalah awal baru buat sesuatu yang lebih baik buat lu. Yang mungkin kadang nerimanya nggak gampang-gampang banget coy. Maksudnya ya kan kita semua pernah gagal nih. Ketika ada di titik gagal, kita kadang nggak sadar maksudnya kita sebetulnya lagi
ya bahasa sotoynya tuh lagi mau naikin derajatnya lah. Ya, Gitu. percaya gue tuh. Ya kayak misalnya waktu itu kenapa lu mungkin nggak jadi pemain bola karena sebetulnya mungkin kita nggak tahu ya mungkin derajat lu jadi lebih tinggi di posisi yang nggak jadi pemain bola coy ya mungkin Ya. ini asumsi pun gua juga merasakan itu maksudnya ketika gua mengalami kegagalan daripada gua sedih mikirin kegagalannya yang gua pikirin adalah kira-kira dengan gua gagal, gua bisa jadi apa lagi yang lebih baik. Nah, gua balik nanya dong. Penasaran nih, apa kegagalan di hidup lo yang paling mungkin saat ini lo Oke, belum bisa terima lupa? kasih podcastnya sampai Lah. sini. Ya, biar sharing juga, apakah maksudnya kadang-kadang gini, gue tuh pada akhirnya Besok-besok lu aja lah hostnya lah. Bang boleh jadi 2 nggak sih bang? Udah enak tektokannya nih. Gitu. Kayak maksudnya gue karena selalu ngebandingin sama orang lain ya dulu gitu loh. Wah kok si A enak, si B enak, padahal nggak tahu dia juga berdarah-darah hidupnya segala macem. Akhirnya gue jadi ngebandingin. Nah gue pengen tahu point of view lo juga dari cerita lo lah gitu loh. Kegagalan apa yang pernah lo rasain, terus lo cara mengantisipasi atau solusinya seperti apa setelah itu supaya gue punya dan teman-teman mungkin punya gambaran nggak perlu lah ngebandingin hidup kita sama orang lain. Nah, coy, Kayak gitu. itu sebetulnya poin yang paling bukan berbahaya sih ya, cuman itu poin paling pentingnya karena biasanya kegagalan akan makin terasa kalau kita banding-bandingin atau kita masih masih berkutat sama kegagalan kita yang kita laluin gitu. Nah itu apa kegagalan lo? Lo tembak lo. Kegagalan gua. Pengen jadi pemain apa? Pemain sirkus? Iya, waktu itu gue yang aneh-aneh. Iya, pakai kuping-kupingan gede. Ya, lu nanya apa sih? Iya kegagalan deh ceritain dong. Maksudnya gue pengen tahu juga apa gue lebay nih selama ini nanggepin kegagalan yang gue rasain gitu. Bangsat lu ya. Bangsat lu. Ya jadi begini. Ya udah skip aja kalau lo ceritain. Enggak, ya pokoknya intinya ya gua gagal sebagai seorang pemimpin. Cita-cita lo presiden beneran berarti? Iya waktu itu gue udah nge-play jadi presiden Kamboja. Gue udah gue udah nge-play 3 tahun nggak dipanggil-panggil. Kurang dukungan suara. Kurang 2 anjing. Kurang 2. Kalah sama threshold. Anjing. Terus. Aduh capek deh. Iya gue gagal jadi seorang pemimpin. Gua bingung sebenarnya mau cerita dari mana, tapi yang pasti gua gagal memimpin sebuah perusahaan yang akhirnya membawa gua ke sini. Mungkin di sini lo jadi something new kali ya? Enggak, tapi gini, dengan apa yang gua laluin intinya, gua sama sekali tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi yang pasti apapun yang gue lewatin ternyata gue akhirnya mendapatkan yang jauh lebih baik. Ya. Nah gue menarik tuh sama kata-kata lo yang menyalahkan bukan orang lain tapi situasi sekitar kita. Yang bikin gue nggak bisa move on adalah itu selama ini. Karena lu selalu menyalahkan orang lain. Keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir yang mungkin itu salah satu penyebab kenapa gue agak lama nih ngelewatin proses itu sebenarnya gue rasain nih setelah sekarang ini. Ya dulu gue banyak compare sendiri gue sama si A lah, si B lah, ini segala macam. Rese nih, kenapa nggak boleh nih ngalahin orang tua lah segala macam kayak gitu. Itu tuh gue yang gue rasain sih. Iya, ya maafin sesuatu yang di bawah alam sadar kita menurut gue. Berat. Lu ngelakuin itu. Tapi harus dilakukan. Lu berarti lu melewati fase itu, lu memaafkan sesuatu yang lu dendam secara nggak sadar berarti kan? Woy, pasti harus. Ya gue bisa ada di titik sekarang itu dengan proses memaafkan itu gitu. Jadi awalnya itu kalau gue lanjutin ceritanya ya sedikit. Lanjutin dong, jangan gua doang yang dikorek. Lo juga belum ngomong tadi kegagalan apa. Jadi kayak
kan tahu itu adalah bagian dari hidup kita, ngejar mulu gitu loh. Lo mau lari kemana juga ngejar mulu. Salahnya gue adalah gue lari terus, ngerti gak sih lo? Enggak. Lari ke depan, jadi kayak itu tuh masalah bayang-bayang Iya. ngikutin kita, tapi gue lari terus. Padahal menurut gue nih disclaimer gitu, caranya adalah dengan lo balik badan, lo hadapin itu rasa sakitnya, rasa nggak enaknya, sehingga lo keluar di situasi yang menyelimuti lo selama ini gitu, ngebayangin lo selama ini gitu loh. Dan itu gue lakuin. Gua nggak gua lakuin. Ya makanya kan lo masih nelpon gue cerita gitu. Tapi ya gitu, kalau gua memang nggak ngelakuin yang lo lakuin. Tapi yang gua lakuin adalah ya gue coba ikhlas sama keadaan yang gue punya sekarang. Dan ternyata tanpa gua sadarin sebetulnya ini adalah hal yang bikin gua bahagia. Gua nggak tahu ya, maksud gua mungkin karena umur ya. Kalau dulu kan kita sama-sama tahu yang kita kejar kan duit ya, duit. Karena menurut gua pribadi ya, gua bisa bahagia kalau duit gua banyak. Karena ketika duit gua banyak, ya gua bisa ngapain aja gitu yang bisa bikin gua bahagia. Tapi mungkin gua sekarang udah ada di titik ini sih, Wo. Lebih ada di titik daripada ngejar duit, gua lebih ngejar tenang sama bahagia sih. Nah itu kuncinya sebenarnya. Iya, karena Ya udah, kalau mau nangis nggak apa-apa, ada tisu. enggak lah anjing. Ya karena menurut gua itu yang sekarang makin gua tua makin itu yang gua rasain, maksudnya ya memang bahagia sama tenang yang lebih mahal. Ya benar. Dan nambahin ya, caranya itu sebenarnya cuma satu, turunin ekspektasi lo. Ya. Itu yang gue lakukan adalah gue tadinya pengen kaya, pengen ini, wah udah sekuat tenaga sampai berak-berak lah istilahnya, masih belum kaya juga nih ngeliat temen gue. Ya istilahnya gue pernah dapat pembelajaran nih dalam satu perusahaan lah. Gue start bareng sama temen gue lah, ada salah satu temen gue yang role-nya sama, job desk sama, KPI-nya sama lah istilahnya. Dia itu cuma sekali effort dapet gitu loh, gue 3 kali, dan gue membandingkan kok dia bisa, gue enggak. Itu kesel banget gue. Itu masih di masa-masa pikiran gue sempit lah, masih masa-masa ya kalau boleh dibilang gue belum bisa berdamai itu sama masa lalu gue kayak gitu. Nah itu tuh membandingkan terus segala macam, akhirnya gue sadar capek gue ngebandingin gue sama temen gue kayak gini segala macam. Akhirnya gue rubah lah, gue turunin ekspektasi gue ya. Kalau emang gue harus effortnya 3 kali, gue lakukan. Mungkin itu ya yang namanya ilmu ikhlas. Sebenarnya susah sih ngejelasinnya. Ya kan nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya, ujiannya tiap hari. minggu datang gitu loh. Ya tiap hari bahkan. Nah itu yang gue lakukan sih, kayak ya udah deh, gue ngeset ekspektasi gue turunin nih, supaya gue tuh kalau misalkan nggak dapet ya udah gitu loh, ya udah aja. Tapi gue bisa move ke hal lain yang bisa gue lakukan kayak gitu. Karena ketika gue nggak dapet, gue sering banget tuh kayak fokusnya di situ aja gitu loh. Ini udah tahu nggak kekrek, gue masih gue pantengin aja gitu. Padahal maksudnya mungkin pintu rezeki atau pintu kebahagiaan Bukan dari situ. bukan dari situ aja, bisa jadi lain klien lah istilahnya. Kan kalau gue nge-reach klien kan di company, klien-klien gue pegang mungkin lebih gampang gitu dapetnya. Itu gue pernah di masa kayak gitu juga. Tapi itu yang akhirnya bikin lu jadi orang yang kayak sekarang nih, yang lebih legowo, lebih ya bisa nikmatin hidup lah kayak gitu. Karena itu kan sebenarnya yang kita lupa, bahwa hidup itu ya harus dinikmatin sih sebenarnya. Nggak bisa lo ngoyo yang gue harus gini ya udah, capek sendiri lah, exhausted pasti gitu. Tapi dari apa yang lu laluin nih, kacamata lu tentang kegagalan apa sih? Ini dong, Iya. kegagalan ya, ini bahasa gue ya, Iya dong. bahasa sotoy gue, pasti ada. Kegagalan tuh pasti ada, yakin gue. Maksudnya sekarang lo misalkan di certain moment lo dikasih sukses nih, tapi pasti nanti ada turunnya gitu loh. Yang perlu kita lakukan aja cuman bertahan ngelewatin itu, udah pasti ketemu titiknya kok. Itu yang gue percaya yang bisa bikin gue sampai sekarang eling ya, dalam tanda kutip, waras gitu. Ya udah jalanin aja gitu. Sakitnya rasain aja ya, lo pada hari itu harus marah ya lo marah, lo nangis ya lo nangis gitu loh. Karena semua orang memang mungkin akan melewati fase kegagalan. Pasti ada ya. Ya sebenarnya kan motionnya hidup ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Iya nggak sih?
Ya gitu aja, gagal, seneng, sedih, naik, turun, ya udah tinggal lu nya bertahan aja udah. Mau sampai misalkan ajal ngejemput lo bukan ditakdirkan jadi orang kaya, ya udah. Lo mau sampai ajal menjemput ditakdirin jadi orang kaya, ya udah gitu aja sih. Jalanin aja. Jalanin aja sih intinya. Tapi yang susah itu gimana cara kita merespon, dan ketika respon itu harus kita bawa di dalam masa bertahan itu yang susah. Nah, yang punya jawabannya masing-masing ngejalanin gitu. Tapi intinya gitu. Nah, kan yang apa? Orang yang ngelewatin fase yang sama kayak lu kan sebetulnya cukup banyak ya, Wo. Ya. Maksudnya yang dia pengen jadi pemain bola atau dia pengen jadi apapun gitu yang dia mau, tapi sebetulnya mungkin takdir tuh nulisinnya hal yang lain gitu. Ya kayak yang lu pengen jadi pemain bola, pada akhirnya ya udah cara lu bahagia ya lu ikhlas, tapi dengan ngejalanin apa yang lu sekarang jalanin, jadi orang kantoran gitu. Ya. Apa sih, Wo, kiat lu buat orang yang ngasih kekeh nggak bisa memaafkan dirinya sendiri atau memaafkan masa lalunya, kayak lu, gue pengen jadi pemain bola, anjing gue kok nggak jadi pemain bola, gue pengen nih main bola, kenapa gue jadi orang kantor, apa sih, Wo? Enggak, ini maksudnya nggak cuma jadi pemain bola doang, tapi maksudnya pun di ranah yang lain, misalnya gue pengennya jadi desain grafis, anjir kenapa gue jadi orang back office sekarang nih gitu. Sebenarnya ya di setiap aspek yang kita pilih itu pasti ada sub kategori yang kita senengin lah. Intinya sih pilih yang lo senengin, ya itu satu, ya passion lah atau segala macam. Terus ya udah lo coba jalanin gitu. Artinya jangan matok di satu bidang yang emang lo bener-bener jatuhnya kan obses kayak gitu kan. Kalau di kasus lu berarti karena ya selain lu suka bola, lu suka ngobrol, makanya lu jadi sales gitu. Nah, ini gue baru dapat nih, mungkin ya, baru berpikir, mungkin iya. Cuman ya karena sebenarnya tadi gue cerita gitu, awalnya gue milih jadi sales karena gue udah terbiasa jualan sepatu bola, jualan jersey kayak gitu segala macam. Dan lu sebetulnya ya cukup happy lah sama Cukup itu. happy, dan ya mungkin Allah ngasih gue satu skill yang bisa ngomong gitu ya, public speaking segala macam itu ada lah di gue ngerasa tuh gue bisa. Dan setelah gue ngejalanin di sales korporasi itu ya gue happy. Ada sense of happy-nya itu loh. Ya itu yang gue pertahanin gitu. Apalagi pas gue move ke media gitu loh. Nggak sekedar, gua? Hah? Ke gua. Kalau ya, oh iya. Kok masih lucu aja ya? Dipakai. Jadi pas gue move ke media itu gue lo lagi ke industri media. Oh, ya. Pas gue move ke industri media, gue dapat lagi happy-nya tuh. Karena apa? Di media itu lo kan B2B ya, bukan B2C gitu kan. B2B dan itu korporasi gitu loh. Kayak misalkan lo jualan sesuatu mengkonsepkan dulu. Nah, gue seneng di part itunya, ngasih ideation, ngasih inisiatif segala macem, nge-crack solusinya si klien. Itu part itu gue happy banget. Apalagi kalau misalkan deal itu sampai Bilkom lah istilahnya kalau di anak-anak media gitu kan, kayak sepanjang tahun always on segala macem, lo jagain maintenance, itu gue happy banget gitu. Jadi sebenarnya ya nggak cuman kebahagiaan utama lu doang yang sebetulnya ada, tapi ada kebahagiaan lain yang mungkin muncul ketika lu nyoba sesuatu yang baru. Dan bisa jadi itu jadi plot twist, itu jadi kebahagiaan utama lo ya. Sekarang makanya gue berapa 10 tahun lah gue di media. 10 tahun, iya bener. 10 tahun. Ya udah gue seneng-seneng aja gitu. Apalagi kalau weh gila dapat apresiasi, idenya dipakai nih si Agit misalnya kayak gitu. Wah, itu seneng banget gue. Itu sih. Intinya jangan terpatok, ya banyak jalan lah menuju Roma. Cuman ya memang mungkin yang jadi challenge adalah untuk menyadari itu dulu gitu, bahwa gue sebenarnya bisa ke pintu lain gitu. Dan itu gue sempet termasuk di dalam orang yang seperti itu cukup lama. Wah, kalau misalnya lingkungan lu waktu itu ngedukung lu main bola, tapi bola itu sebetulnya di atas kertas nggak rasional buat dijalanin sebagai kehidupan lu nih. Tapi keluarga lu dukung, lu akan jadi pemain bola atau lu akan mempertimbangkan pekerjaan lain sebagai pemain bola? Gua hajar jadi pemain bola pasti. Kalau kondisinya kayak gitu ya. Kalau kondisinya begitu. Tapi ya untungnya ternyata keluarga lu mendukung sesuatu yang nggak lu seneng, yang pada akhirnya ternyata memang jadi sumber kebahagiaan lu juga. Ya bisa dibilang ya gitu sih. Ya emang nggak pernah tahu gitu loh endingnya kayak gimana. Cuman
iya menarik sih sebenarnya pertanyaan lo, kayak misalkan itu gue juga nggak tahu ya. Kalau misalkan gue sulit juga ngebayangin keluarga gue dukung pada saat itu gitu. Ya cuma Git, ih bola, sepatu, nih bola, nih net gawang. Nggak mungkin kayaknya. Tapi maksud gue jadi berpikir kalau misalkan itu mungkin gue ambil dan mungkin gue bisa sukses juga karena apa? Nggak ada beban gitu loh. Ekspektasi gue sama keluarga match. Kan sebenarnya yang harus dijalanin ketika lo menjalani sesuatu lo nggak boleh ada beban. Kalau lo mau sukses ya, sukses relatif nih. Yang nggak bisa kita define gitu loh suksesnya. Lo sama gue kan beda. Lo ngerasa sekarang udah happy sukses ya sah-sah aja gitu. Kalau gue ngerasa gue harus lebih dari lo ya juga sah-sah aja gitu kan sebenarnya. Ya intinya itu yang gue dapetin at the end of the day adalah rasa tanpa beban itu, tanpa pressure itu dalam ngejalanin sesuatu, itu aja deh. Dan ini lagi coba gue terapin, dan ini pun konteksnya masih coba ya, maksudnya gue nggak tahu di titik sekarang gue juga merasa belum yang udah di atas banget gitu loh, bukan jadi yang something banget gitu, cuman sebisa mungkin gue ngejalanin hidup gue nih tanpa beban aja, gimana caranya, itu sih yang gue kejar. Gila, lu pada akhirnya mature banget ya sekarang. cukup menipu nggak gue statementnya? Padahal pada perjalanannya. Padahal ya nggak, maksudnya ya ujian selalu ada Ya. gitu loh. Kayak gue udah sempet enak, seneng, happy, ada aja yang bikin stres tuh pasti ada. Cuman di waktu yang sekarang ini gue jadi lebih mudah untuk mencari solusinya dan lebih cepet. Oh ya udahlah, ada masalah ini. Oh ya udah harus gini gitu. Karena intinya lu udah menemukan kebahagiaan dari apa yang lu jalanin. Ya. Dan kalau ada ujian datang ke hidup kita, ya udah hadepin, jangan lo lari. Lu Karena kalau lari lu bakal tinggal kelas ya di situ-situ aja. Nanti pasti lu dapat ujian lagi, kok masih ini sih ujiannya. Itu gue rasain banget soalnya. Tapi ketika gue udah ngelewatin terus gue ikhlas segala macam, ujiannya lebih gede lagi. bukannya nggak ada tapi Bukan lebih nggak gede. ada, tapi lebih gede lagi. Tapi di saat dapat ujian yang levelnya kedua nih, gue jauh lebih bijak lah ngadepinnya kayak gitu. Gua berapa tahun berarti gua temenan sama lu 2008 Tangan dulu dong, gila. 2008 sampai sekarang berapa? 15 tahun 15 gua. tahun ya. Baru gua ngobrol bijak begini sama lu. Iya, Tadi dulu kan- sebelum ini kita ngobrolnya kok nggak begini. Ngomongin orang. Ngomongin orang ya pinter ya. Iya, ntar lanjut lagi abis ini kan. Gitu sih. Gimana? Gimana? Cukup ini gak? Cerita gue biasa aja kan? Tapi ya intinya ya dengan lu nggak menjalani apa yang lu senengin ya bukan berarti itu jadi jalan buntu. Benar, setuju gue kalau itu. Ya masih banyak jalan lah. Lo harus coba satu-satu gitu loh. Lo nggak akan tahu kalau lo belum pernah nyoba gitu. Cobain dulu. Iya. Karena kan yang sebenarnya challenge atau hambatan itu datang dari pikiran kita sendiri. Udah takut duluan ini segala macam. Padahal mah terabas aja. Yang penting konsisten. Nah itu yang susah. Konsistensi itu. Karena ketika lo konsisten, kayak misalkan lo bikin dagangan sekarang nih, Ya. spaghetti pasti akan ada aja nih Iya. jalan terjalan. Tapi once lo konsisten, gue nggak tahu kenapa selalu ngeyakini itu lo akan ketemu aja titiknya nanti tiba-tiba lo cuan banget lah kayak gitu. Ya. Intinya itu sih. Amin. Semangat dah jualan lo ya. Iyo, makasih ya udah datang. ke Semangat malah lemes. Tapi ya pokoknya terima kasih Sama-sama coy. sudah datang, sudah membagi cerita. Ya. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dari cerita biasa-biasa Amin, kita amin. hari ini. Ya mungkin cerita ya lagu juga ngadepin kali kemarin. Alah so sedih. Tapi ya maksudnya gue bukannya gimana ya, maksudnya kayak ya udah mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain tuh yang lagi ngalamin hal yang sama gitu loh. Yang terhalang restu orang tua. Iya spesifik itu ya, tapi maksudnya terhalang dengan nggak bisa move ngelihat ke pintu yang lain gitu loh. Bahwa ya hidup ini lu enjoy aja gitu loh, ngapain lu pikirin yang belum terjadi gitu kan. Gitu sih. Gaspol. Gaspol lah. Guys, thank you. Mudah-mudahan pembicaraan ini banyak disenangi hati para Amin, penonton. amin. Jadi ya kali-kali ada yang mau nambahin subscriber lewat pencet tombol Ntar- subscribe. ntar episode keberapa udah ada Tumblr di sini ya kan, udah ada ini tutupin dulu belum ngiklan soalnya. Siapa kita? Indonesia. Plus 18. Gitu. Oke, thank you, Wo. Thank you banget coy. Seumur-umur ini baru nih gua ada salam nih sebelum Seumur podcast. umur ngobrol sama 15 tahun baru kali ini yang berfaedah.
Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.